Tentu, mari kita mulai kisah tentang Syed Hossein Nasr, seorang filsuf dan cendekiawan Muslim kontemporer yang telah menghidupkan kembali filsafat dan spiritualitas Islam dengan napas kesucian tradisi dan kedalaman metafisika yang menakjubkan. Bagian I, latar belakang dan pendidikan awal. Syed Hossein Nasr lahir pada tahun 1903 di Teheran, Iran, dari keluarga terpandang yang sangat menghargai ilmu pengetahuan dan spiritualitas. Ayahnya, seorang dokter istana dan intelektual terpelajar, sudah menanamkan padanya semangat mencari hikmah, bukan hanya sains barat, tetapi juga kebijaksanaan timur dan Islam. Pada usia 13 tahun, Nasr pindah ke Amerika Serikat dan mendapatkan pendidikan di sekolah elit. Ia melanjutkan studi ke Massachusetts Institute of Technology untuk belajar fisika, lalu meraih gelar doktor filsafat dan sejarah sains dari Harvard University. Namun, meskipun sangat mahir dalam ilmu sains modern, hati dan pikirannya terus tertarik pada pertanyaan yang lebih mendalam. Apa makna spiritual dari pengetahuan? Di mana tempat Tuhan dalam sains dan peradaban modern? Bagian 2, titik balik, dari fisika ke metafisika. Pengalaman belajar di Barat membuat Nasr menyadari adanya kehampaan spiritual dalam modernitas. Ini membuatnya menempuh jalan yang berbeda. Ia mulai menyelami khazanah tasawuf, filsafat perennial, dan hikmah tradisional Islam, terutama pemikiran Ibn Arabi, Mullah Al-Farabi. Tokoh-tokoh inspiratifnya juga berasal dari luar Islam, seperti René Guénon dan dua tokoh filsafat perennial yang menekankan kesatuan kebenaran dalam semua tradisi suci, Religio Perennis. Dari mereka, Nasr belajar bahwa kebenaran tidak hanya ditemukan dalam sains dan rasionalitas, tetapi juga dalam wahyu, kontemplasi, dan keheningan spiritual. Bagian P, karya-karya dan perkembangan pemikiran. Syed Hossein Nasr adalah salah satu pemikir Muslim paling produktif dengan ratusan karya, di antara yang paling berpengaruh. Knowledge and the Sacred, ilmu dan kesucian. Dalam buku ini, Nasr mengajukan argumen bahwa ilmu sejati adalah ilmu yang berakar pada yang suci, the sacred. Pengetahuan bukan sekadar rasionalitas netral, tetapi seharusnya mengantarkan manusia pada pengenalan akan Tuhan dan tatanan kosmik. Ia membedakan antara ilmu profan sekuler terpisah dari nilai dan spiritualitas. Ilmu sakral, hikmah, ilmu yang menghubungkan ciptaan dengan pencipta. Modernitas telah menghilangkan dimensi ilahiyah dari pengetahuan. Kita perlu mengembalikan kesucian pada ilmu. 2. Man and Nature, the Spiritual Crisis of Modern Man. Nasr menyuarakan kritik mendalam terhadap eksploitasi alam oleh manusia modern. Menurutnya, krisis ekologi adalah krisis spiritual. Dalam Islam dan tradisi religius lainnya, alam dipandang sebagai ayat-ayat Tuhan, bukan objek mati untuk dieksploitasi. Konsepnya mendekati ekofilsafat Islam, yakni bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari kesalehan dan tanggung jawab spiritual. 3. The Heart of Islam. Buku ini ditujukan untuk pembaca Barat agar mengenal wajah spiritual Islam yang rahmatan lil alamin. Nasr menekankan prinsip-prinsip dasar Islam, tauhid, kesatuan Tuhan, rahmah, kasih sayang, ilmu dan adab, serta keseimbangan antara akal dan hati. Bagian 4, inti filsafat Syed Hossein Nasr. Ringkasan pemikiran Nasr dapat dijelaskan dalam beberapa gagasan inti yang mudah dipahami. 1. Tradisi sebagai warisan hidup. Nasr bukan tradisionalis dalam arti kolot, melainkan melihat tradisi Turath sebagai jalan hidup yang menyalurkan hikmah ilahi. Tradisi menghubungkan manusia modern dengan akar spiritualnya. Tanpa itu, manusia terombang-ambing dalam relativisme dan materialisme. 2. Filsafat perennial philosophy. Nasr percaya bahwa semua agama besar dunia memiliki inti kebenaran yang sama, kebenaran tunggal yang diungkapkan dalam bentuk-bentuk plural. Ada satu pusat cahaya, tapi banyak cermin yang memantulkannya. Itulah inti filsafat perennial. 3. Hikmah Islam dan kosmologi spiritual. Nasr ingin menghidupkan kembali hikmah dalam Islam, bukan hanya sebagai metafisika, tapi juga sebagai cara hidup. Dalam filsafat Islam klasik, alam dipandang sebagai makhluk hidup yang sakral. Ia ingin mengembalikan pemahaman ini agar manusia tidak terasing dari alam dan Tuhan. Pentingnya adab dalam ilmu bukan hanya soal data, tapi juga etika dan adab. Ilmu yang tidak berakar pada kesalehan akan melahirkan teknologi tanpa batas moral.
Bagian V, warisan dan pengaruh Nasr pernah menjadi penasihat budaya dan intelektual di Iran sebelum revolusi Sudin, lalu berpindah ke Amerika Serikat dan mengajar di George Washington University. Meskipun tinggal di Barat, ia tetap menjadi juru bicara Islam tradisional di forum internasional. Ia banyak memengaruhi gerakan ekoteologi Islam, dialog antaragama, minat kembali terhadap filsafat Islam klasik. Penutup, hikmah sebagai jembatan Sayyid Hussein Nasr bukan sekadar akademisi. Ia adalah penjaga warisan spiritual Islam yang mencoba menjembatani zaman modern dengan kebijaksanaan abadi. Ilmu yang tidak mengarah pada pengenalan akan Tuhan hanyalah cermin yang memantulkan kegelapan. Sayyid Nasr. Dengan ketekunannya, ia menunjukkan bahwa Islam bukan hanya sistem hukum, tapi jalan kebijaksanaan, cinta, dan kesucian. Jika kamu tertarik, saya bisa melanjutkan penjelasan lebih dalam tentang filsafat perennial dalam Islam. Perbandingan pemikiran Nasr dengan Muhammad Iqbal atau Al-Atas. An sabang argument hat the opposite. Sila pelayahan.